Oke, Nis. Jadi kamu ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Dipersilahkan. Oke, sebelumnya Pak sudah sempetin waktu ngobrol-ngobrol. Oke. Sebetulnya aku tuh ada sedikit mau tahu soal Hmm. LinkedIn sih Pak, Ya, terkait gimana? dengan gimana sih sebetulnya cara kita buat melakukan personal branding terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang telah kita lakukan ya, ya terkait pokoknya personal branding di LinkedIn yang bener tuh kayak gimana sih Pak Oke, sebetulnya? personal branding yang benar di LinkedIn ya. Ini aku jawab berdasarkan urutan dari nol ya, gitu. Urutan nomor satu, punya akun LinkedIn dulu. Oke, jelas. Yang nomor Ya. dua, lengkapi isinya, Mhm. gitu. Jangan buru-buru posting ini itu, berburu ini itu kalau profilmu belum lengkap. Cek ulang. Pastikan apa yang ada di CV minimum ada di LinkedIn. LinkedIn boleh lebih lengkap daripada CV. Kayak gitu. Oke. Jadi setelah Mhm. punya akun, lengkapi profilnya, lengkapi isinya. Setelah lengkapi isinya, ya, selanjutnya adalah lengkapi aktivitasnya. Aktivitas apa sih yang bisa kamu lakukan selain lamar kerja di LinkedIn gitu? Follow orang-orang baru, connect orang-orang baru, bikin postingan otentik. Walaupun kamu bisa reshare atau repost, silahkan boleh. Sesekali aja nggak apa-apa. Bahkan enggak juga nggak apa-apa. Oke? Kemudian ngapain lagi? Kalau ada orang yang bikin postingan tertentu, kamu coba secara rutin menuangkan ide. Gitu. Ya. Jadi komen lebih dari sekedar amin, bismillah, interested, up, gitu-gitu. Nggak ada komen-komen Iya, ya. andalan kayak gitu. Oke? Terus habis Iya. itu yang disebut dengan, terus kalau ada komunitas-komunitas tertentu, kamu masuk ke dalamnya. Ada event-event yang diposting sama orang, ada yang lagi live LinkedIn, ada yang lagi live ini, ikut aja dulu bentar, biar kamu tahu, biar dapat journey-nya. Jadi setelah tadi ya, punya akun, lengkapi isinya, nomor tiga adalah lengkapi aktivitasnya. Dan yang keempat, konsisten, gitu. Membangun konsistensi ini dari sisi apa? Dari sisi waktu dan kegiatannya. Jangan sampai kamu buka LinkedIn seminggu sekali. Hari ini buka, besok enggak. Weekday dibuka, weekend ditutup. Kayak gitu. Ya. Dan dari aktivitas di dalamnya. Kapan kamu harus follow orang baru? Tiap hari. Connect orang baru tiap hari. Bahkan kalau perlu sampai kamu kena blokir. Jadi nanti ada namanya batasan mingguan tuh. Sampai kamu nggak bisa connect orang baru lagi. Itu sampai kayak gitu. Nggak apa-apa. Kenapa Pak harus setiap hari? Biar jadi gini, LinkedIn itu kan sistem di dalamnya ada logika, ada algoritma yang akan memunculkan sistem rekomendasi ke akun lain. Mungkin kamu pernah ya mengunjungi akunnya orang, terus di samping tuh ada tulisannya people you may know gitu, misalkan orang yang mungkin kamu kenal gitu, Ya, ya, ya. dan lain-lain. Itu bisa kayak gitu. Atau misalkan di menu atas itu, di menu friend gitu, ya di Oh situ iya. kan ada orang yang berasal dari mungkin kota yang sama, sekolah yang sama, bidang yang sama, kantor yang sama. Sistem rekomendasi kayak gini tuh dia akan membaca dari sisi kelengkapan akunnya dan aktifnya akunnya gitu. Jadi Mhm. percuma kamu punya akun lengkap, ya kan? Aktivitasmu di situ cuma kayak nyari loker kirim, nyari loker kirim. Itu kayak kamu pakai LinkedIn kayak job portal. Misalkan kamu punya job portal Jobstreet. Ya, Kalau ya. Jobstreet memang gitu, karena dia job portal. LinkedIn itu sosial media. Kalau job portal punya akun dilengkapi langsung hunting loker. Nyari loker kirim, nyari loker kirim. LinkedIn kalau kayak gitu rugi. LinkedIn itu sosial media. Kalau misalkan yang kamu cara makainya bikin profilnya lengkap, cari loker, kirim, cari loker, kirim. Seolah-olah kamu punya dua akun Jobstreet. Paham nggak? Gitu. Ah, ya, Cara Pak. mainnya jadi kayak begitu. Lah, kenapa kok dari tadi aku bilang sosial media, sosial media? Karena LinkedIn itu sosial media. Kamu harus paham. Kalau jadi misalkan kita perlakukan LinkedIn sebagai Jobstreet, boleh nggak? Aku ntar bandingnya Jobstreet ya, paling gampang ya gitu. Dan paling lengkap job portalnya gitu ya. Jadi di LinkedIn itu kamu bisa kayak gitu. Apa sih media apa sih? Jadi LinkedIn kamu job seeker berarti media nemuin loker dan media ngirim lamaran. Gitu kan? Gitu. Ya, ya. Tapi balik lagi LinkedIn sosial media gitu. Fungsi medianya tuh ya media nemuin info, media ngirim lamaran. Lah,
Unsur sosialnya mana? Namanya sosial media, masa Ah, dioptimalkan unsur medianya doang? Unsur sosialnya mana? Gitu. Apa itu unsur sosialnya tadi? Bikin postingan, follow orang baru, connect orang baru, nyapa, kenalan, dan lain-lain gitu. Jadi nggak imbang, branding nggak jalan gitu. Gitu. Intinya branding tuh apa sih? Intinya branding tuh kamu pengen dinilai orang sebagai apa kan? Kayak gitu, ya kan? Nah, branding itu ada dua cara gitu. Ada yang cara dalam tanda kutip kelihatannya aktif, ada yang pasif. Aktif. Jadi sebenarnya inti dari brandingnya job seeker itu apa sih? Kan kamu ingin menunjukkan bahwa ada orang, seorang job seeker sehebat saya, ini loh saya, dengan kemampuan-kemampuan saya, kayak gitu. Nah, branding cara aktif tuh ya mengirimkan lamaran tadi. Ngirimin lamaran, ngirimin CV itu branding loh itu. Kayak kamu nyebar brosur gitu loh. Oh, Anda lagi nyari ini saya gitu. Tapi kamu harus ingat, orang bisa dapat tawaran, bisa dapat kerja pakai dua cara. Ada yang gara-gara ngirim lamaran, ada yang gara-gara ditawari. ya. Kamu gitu. Nah, sekarang balik lagi, gimana caranya kok orang bisa ditawarin? Karena perusahaan tahu kemampuan dia dan tahu gimana cara ngubungin dia. Walaupun dia nggak Hmm, ngirimin CV, ya kan? Gimana caranya? Ya aktif di sosmednya. Begitu kamu asik sendiri di sosmedmu, tiba-tiba rekruter lihat postinganmu, nyasar ke profilmu, di review, oh kita butuh orang ini di DM. Sekarang profilmu lengkap, temennya dikit nggak ada postingan, gimana rekruter bisa nyasar ke halamanmu? Gitu. Ya bisa Kak lewat lamar-lamar kerja, yaitu kamu kayak konvensional, bersaing sama yang lain. Teman sejurusan, seangkat kakak tingkat, adik tingkat, orang-orang kampus lain, orang-orang yang udah kerja tapi pengen pindah kerja, di posisi kamu, ordal-ordal, dan lain-lain kayak gitu ya. Itu hal-hal yang akan menjadi pesaingmu gitu. Kamu harus sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan orang lain karena kamu bukan kandidat tunggal gitu. Nah, banyak orang buru-buru gitu. Ya, Buru-buru dalam hal. akun belum siap langsung apply-apply. Ya, akun belum siap, belum coba riset, perkenalan diri sambil lampirin pas foto gede, sambil lampirin CV. Itu kan salah. Ya. Gitu. By system sih nggak salah karena nggak dihapus oleh sistemnya LinkedIn. Tapi gimana penyalahgunaan foto? Nanti ada yang impersonation, penyalahgunaan data informasi gitu. Tiba-tiba di HP kamu muncul teror iklan judi, iklan ini itu gitu-gitu. Gara-gara kamu nggak jaga postinganmu sendiri dan itu udah kejadian banyak. LinkedIn itu nggak jadi LinkedIn itu aman asal kamu bener cara makainya gitu. Seaman-amannya LinkedIn, seaman-amannya lingkungan atau ekosistem digital pasti ada masalahnya selain bug gitu ya. Yaitu apa? LinkedIn itu di sana juga beredar akun-akun palsu dan lowongan-lowongan palsu gitu. Akun palsu, ada yang nyebar lowongan palsu, tapi lowongan palsu bisa disebar sama akun asli loh. Gila kan kayak gitu. Ya. Ya, kalau kamu belum siap sampai sana, kalau jadi itu yang udah advance gitu. Yang basicnya aja dulu Hmm, dipahami gitu. Biar ya, nanti ya. peka gitu. Jangan salah ya gitu. Akun-akun palsu banyak tuh yang udah aku report ke LinkedIn followernya 9.000, 7.000 gitu. Nggak kelihatan kalau itu akunnya palsu. Buat kamu yang newcomer, apalagi akunmu cuma koneksinya baru berapa ratus, lihat akun 7.000, 8.000 pasti ngira itu asli. Padahal itu palsu gitu. Ya hanya orang-orang yang udah paham nanti yang nge-report gitu. Ya salah satunya aku ada yang teman-teman lain yang aktif kayak gitu. Ini palsu nih gitu, langsung di report dan lain-lain. Cuman maksudku sebelum sampai ke sana-sana gitu ya, benerin dulu yang basic tadi. Punya akun, lengkapi dulu profilnya, lengkapi aktivitasnya yang seimbang antara fungsi sosial dan fungsi media. Habis itu konsisten. Tiap hari dibuka, tiap hari bikin postingan, tiap hari follow orang, tiap hari connect orang gitu. Apa harus 24 jam? Ya enggak. Balik lagi, branding itu biar kamu dikenal. Contoh paling simple, kamu tahu petani? Mungkin kamu punya tetangga petani atau keluarga petani gitu. Aku nanya deh, orang petani itu berangkat ke sawah jam berapa? Pagi-pagi Pagi ya, jam 6 katakanlah jam 6 ya. Pulang jam berapa? pulang sahur. Ya, dulu di rumah kan. Duhur ya. Nah, sekarang duhur deh. Berangkat jam 6, pulang duhur misalkan. Berarti 6 jam ya di sawah. Bener nggak?
Nah, pertanyaanku adalah, dia punya waktu 24 jam, oke? Hmm. Dan di sawah, menurut kamu, cuma 6 jam. Pertanyaannya, kenapa orang ini, bapak ibu ini, dikenal sebagai petani, bukan dikenal sebagai orang rumahan? Padahal dia ngabisin waktu di rumah 3 kali lipat daripada di sawah. Paham nggak? Kan waktunya Ya, 24 jam. Di sawah cuma 6 jam. Kok dia bisa dilabelin sebagai petani? Gitu. Kok bukan dilabelin sebagai orang rumahan? Paham nggak? ya Gitu. paham paham. Gitu. Artinya apa? Gitu ya. Artinya branding itu nggak masalah durasi, bukan masalah durasi. Gitu loh. Kan ya hasilnya. Kenapa? Menurutku kenapa? Kelihatan Kelihatan ya, apalagi? yang dikerja Apalagi? yang dikerjakan sama dia tuh. Lo kelihatan ya. Emang di rumah nggak kelihatan? Apalagi? Menurut kamu apalagi gitu? Kok dia bisa dikenal kayak gitu ya? Jadi kan pertanyaanku, apa orang bisa dikenal sebagai petani gara-gara 24 jam harus di sawah? Atau nggak usah gitu deh. Kamu ke sawah, duduk aja di sana atau ngapain lah di sawah. Berangkat pagi, sore pulang gitu. Sehari aja. Kamu dikenal sebagai petani nggak? Enggak. Nggak. Jadi kamu di sawah mainan sama kerbau, mainan traktor seminggu gitu. Ah, iya iya. Gitu. Kamu dikenal sebagai petani nggak? Enggak. Nggak. Gitu. Nah, kenapa kok dia orang itu dilabelin petani ya? Karena dia konsisten tiap hari. Ya, konsisten. Nah, kalau misalkan kamu tiap hari main ke sawah, main layang-layang, nah, Enggak juga. enggak juga kan? Ya, makanya ya itu logika branding itu kayak gitu ya, gitu. Jadi bukan masalah durasi. Yang penting tiap harinya itu loh, kayak gitu. Kenapa kok branding itu berhasil? Karena orang-orang branding termasuk petani tadi adalah melakukan sesuatu dari awal sampai akhir yang berguna bagi diri dia dan orang lain. Dan dia fokus dan konsisten dengan kegiatannya, atribut-atributnya. Akhirnya di dalamnya muncul sebagai dedikasi gitu. Di jalan tuh kadang sama bebek, kadang sama kerbau, kadang ngejar bebeknya yang hilang, kadang jalan sendiri, kadang ini, kadang ke sana naik traktor gitu-gitu. Fokus dia. Itu kelihatannya kayak gitu itu fokus loh. Dia memulai sesuatu dari awal sampai akhir. Branding nggak ada yang baru mulai posting minggu ini rutin terus berhenti gitu. Nggak jadi brandingnya. Konsisten. Petani itu tuh Yes. mulai dari ngolah lahan sampai panen gitu. Nah, kalau misal dia cuma satu periode, jadi Ya, mulai dari ya. ngolah lahan sampai panen, terus berhenti, dia kenal sebagai petani nggak? Enggak. Dia itu berapa tahun tuh, bapak-bapak, ibu-ibu itu ngolah tanah gitu. Artinya apa di situ? Mainlah LinkedIn setiap hari, durasinya nggak usah lama-lama, begitu nongol, berkualitas, berguna buat kamu, berguna bagi yang baca gitu. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Tapi postingannya gimana? Posting apa yang kamu bisa dan terbiasa. Berdasarkan pengalaman pendidikan, pengalaman magang, pengalaman kerja, pengalaman training ini itu, pendidikan formal non formal. Bikin yang konsisten. Bodo amat yang baca itu orang kenal atau nggak kenal kamu, sesuai bidang kamu atau enggak, rekruter atau bukan. Konsisten terus aja gitu. Ya bikin postingannya konsisten, follow orangnya konsisten, ininya konsisten. Saat kamu jadi job seeker, LinkedIn tetap dimainin. Saat kamu udah kerja, LinkedIn tetap dimainin gitu. Jangan kayak orang udah dapet kerjaan, LinkedIn ditinggal. Begitu nanti pengen pindah kerja atau gimana, LinkedIn mulai lagi, kamu mulai dari nol lagi. Gitu. Sama kayak gitu. Ya, itu kayak begitu akhirnya. Gitu. Sesimpel itu. Dan itu adalah teknik branding yang efektif. Tidak hanya untuk di LinkedIn, dimanapun. Gitu. Saat kamu fokus asik sendiri memberikan manfaat yang bertumbuh pada banyak orang gitu, itu pasti langsung kebentuk, kamu akan jadi kayak begini. Bukan masalah durasi, iseng aja, kamu iseng aja tidur di sawah, bikin tenda, makan di sawah, mandi di sawah, main di sawah gitu ya, nongkrong di sawah 24 jam langsung tiba, atau kamu jalan kayak gitu dan gini pakai caping bawa cangkul ke sawah seminggu 2 minggu aja itu ada yang manggil kamu petani nggak kayak gitu, hanya dengan ganti atribut nggak bakal gitu. Karena di dalamnya tuh ada dedikasi. Dedikasi tuh memulai dan sampai akhir gitu ya, menyelesaikan yang udah dimulai dan berguna bagi orang banyak kayak gitu. Itu yang harus kamu pikirkan tuh. Nah, apa ya kira-kira, terserah kamu. Nah, itu jawaban secara umumnya gitu ya, gambaran branding itu. Gitu. Nanti kalau kamu suatu saat jadi kreatif di mana, jadi apa gitu kan, sosial media spesialis di mana-mana gitu. Ilmunya cuma kayak gitu sebenarnya, cara paling simpel gitu. Kalau urusan teknisnya
riset kontennya, copywritingnya gini, edit kontennya gini, schedulingnya gini, 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 analisis insight-nya gini, itu teknis digital marketing aja gitu, gitu. Cuma di belakangnya kamu harus paham itu maksudnya buat apa, gitu. Di belakang angka-angka pertumbuhan follower, pertumbuhan following, CTR, ya pokoknya metrik-metrik kayak gitu tuh di belakangnya tuh maksudnya apa, itu kamu harus bisa definisikan, kayak gitu. Oke, simpel kan? Simpel. Pokoknya ingat aja teori petani gitu. Daripada susah-susah ngomongin istilah digital marketing nanti kamu nggak paham. Ya, Oke, ya. ada lagi ya tambahan apa gitu? Atau tanggapan boleh? Iya, aku jadi apa sih? Jadi sadar sih maksudnya. Berarti selama ini eh, aku tuh kayak belum memaksimalkan sekali si LinkedIn ini mas kayak Hmm, iya sih aku kayak masih suka ninggalin kayak seminggu atau enggak 3 hari kemudian lihat LinkedIn cuman buat kayak cek-cek doang terus sesekali eh, koneksi cuman itu pun aku masih belum merasa gimana sih sebenarnya buat nge-build connecting itu apalagi sama orang asing yang literally kita bener-bener nggak tahu ya Pak. Kan beda kalau misalkan kita pernah kerja bareng atau enggak kita pernah ketemu di mana gitu. Nah, itu kan ada kayak semacam ntar nyambunginnya dari sini nih. Kemarin udah pernah ketemu ngobrol bla 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 segala macam. Nah, ketika akan mulai membangun koneksi dengan orang yang benar-benar baru gitu ya, Pak. Maksudnya yang kita nggak kenal tuh cara yang tepat atau yang bagus tuh harus kayak gimana sih? Karena saya pernah juga dengan orang yang benar-benar baru dan asing ya, tapi pada akhirnya itu nggak maintain gitu. Jadi cuman sebatas oh oke, cuman jadi koneksi aja lalu udah gitu dan ya, nggak berdampak apa-apa buat aku. Kayak ya. gitu sih kok. Itu nanti bisa sih detail ya. Ini pertanyaannya bagus banget ya, dalam ini pertanyaannya. Jadi gimana caranya? Itu namanya lebih kayak bangun circle, ring satu, ring dua, ring tiga, degree of connectionnya. Hmm, Kamu di LinkedIn itu kayak gimana gitu? Berkenalan dengan orang yang baru secara profesional, menurutku itu adalah hal yang normal. Bahkan secara tidak kamu sadari atau kamu sadari, kamu ngirim lamaran ke perusahaan itu kan kamu sedang mengkoneksi dirimu ke perusahaan yang semua orangnya itu kamu nggak kenal gitu, dan iya aktivitasnya kamu sih. nggak kenal kayak gitu, gitu. Jadi kita mikirnya jadi gini, aku sering bilang bahwa dipersimpel cara mikir dan cara geraknya gitu. Cara mikirnya dipersimpel, cara kerjanya dipersimpel gitu. Nggak kenal ya kenalan gitu. Belum connect ya connect gitu. Belum pengen kerja di sana ya lamar gitu. Ya kalau ngantuk ya tidur, haus ya minum gitu. Sesimpel itu aja gitu. Lebih-lebih kayak gitu pergerakannya. Lalu gimana caranya? Ya tadi belajar dulu bangun koneksi yang bagus gitu. Kalau kamu seorang job seeker, ya koneksimu adalah pihak-pihak yang akan mendatangkan informasi loker dan membuatmu lebih pintar cara mencari loker gitu. Siapa rekruter-rekruter kamu konekin, mungkin user-user atau perusahaan-perusahaan industri tertentu yang kamu incar, atau karir coach siapa-siapa gitu. Itu perbanyak itu, ya kan? Terus apalagi kamu pengen ada di circle kayak gimana? Kamu pahami dulu profil profil koneksimu akan kayak gimana. Nanti kalau kamu udah dapat kerja, kamu misalnya jadi sales, sales apa ya? Sales property gitu kan, atau sales tertentu. Terus kamu pengen ngejual produkmu lewat LinkedIn ke orang, koneksi bisnis to bisnis gitu. Ya udah, circlemu akan jadi orang-orang dengan jabatan tertentu di satu perusahaan. Nanti perkenalan diri, nanti lama-lama menyampaikan maksud gitu, kayak gitu. Jadi circle-nya itu kayak gitu. Jadi nanti kalau koneksi udah banyak, ya kalau jadi koneksi itu kan beda ya, follow sama connect itu beda ya. Nanti dipisahin. Nanti kalau koneksimu udah sampai batas limit nih, kayak aku kan udah sering maksimal di batas 30 ribu koneksi. Itu aku sampai delete koneksi. Ya aku udah agak butuh, aku delete terus karena kok ada kuotanya di LinkedIn gitu. Jadi biar berkualitas itu LinkedIn memberikan batas ke koneksi tapi tidak terbatas ke following gitu. Gitu. Jadi kalau connect terhubung itu ada batasnya 30 ribu. Kalau mengikuti atau follow itu nggak ada batasnya gitu. Jadi maksimalkan itu gitu. Nanti profilnya ya kayak tadi. Nah, kalau urusan maintain tuh apa sih intinya, komunikasi gitu.
Jadi kalau udah connect ke orang, diterima sama orangnya, ya perkenalan diri duluan nggak apa-apa. Selamat siang Bapak atau selamat siang Ibu, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini gini-gini, semoga nanti kita gini-gini. Kirim aja, nggak usah terlalu mikir, duh nanti orangnya mikir apa ya, dibalas enggak ya, sok kenal enggak ya, gitu-gitu. Nggak usah mikir itu dulu, oke? Kita Ya, lebih ya. lebih persimpel cara kerjanya tadi dulu, gitu, oke? Nah, begitu kamu udah persimpel ke arah sana gitu ya, tinggal ya tadi rutin aja berinteraksi gitu loh. Jadi kayak ada yang bikin postingan, kamu komentar, komentar. Suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kamu rutin nongol di postingannya orang, komentar, itu orang yang kamu komen akan keinget loh sama kamu. Serius. Dia rutin ini kamu komen, rutin komen, lama-lama dia akan paham ini anak tuh kayak gitu. Karena itu yang aku lakukan, pernah aku lakukan dan masih aku lakukan dan aku alami itu. Orang yang nge-like postinganku itu terus yang dikit-dikit nanya itu terus jadi inget, suka nggak suka jadi inget. Walaupun aku di dunia nyata nggak kenal nih, gitu. Terus ada yang kayak, Kak aku dapat kontaknya gini-gini, aku teman seangkatannya si ini. Hah, ini tuh siapa? Aku nggak kenal. Itu loh Kak yang di LinkedIn namanya ini. Oh iya. Tapi padahal dia nggak ada di grup lokerku. Tapi karena dia nongol mulu jadi hafal suka nggak suka kan. Gitu. Nah itu maksudku. Anggap aja iklan lah gitu ya. Kan banyak tuh iklan-iklan di TV yang ada nyanyi-nyanyinya terus kamu jadi hafal gitu ya. Gitu. Lagu apa sih sekarang yang lagi ngehits ya? Lagu itu. eh Pengiriman cepat gratis ongkir gitu ya gitu. Langsung tahu tuh Yang gitu. Lazada Jadi ya. loh kok kamu nyebut sih aku aja nggak nyebut kok gitu. Ya, sorry. Kayak gitu. Ya kayak gitu contohnya. Itu kan kamu dengerin terus ya lama-lama jadi hafal gitu ya. Atau lagu partai tertentu yang akhirnya jadi hafal gitu ya. Udah makanya itu loh gitu. Gunanya kamu muncul tuh biar orang tuh kena impression jadi terpapar gitu oleh postingan dan aktivitasmu gitu akhirnya suka nggak suka iya jadi hafal 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 nanti kepo kamu dikunjungin dan ternyata kalau di antara orang yang kunjungin kamu ada kebutuhan kamu akan ya udah di DM gitu misalkan gitu Menarik sih, Pak. apalagi Paling, nah, ngomong-ngomong soal koneksi juga sih, Pak. Bang, koneksi kan hmm, untuk koneksi kita juga pasti sebelumnya ngirim semacam cold message juga kan, Pak, ya, untuk orang yang akan eh, kita minta menjadi koneksi kita. Nah, in general tuh kayak gimana sih Pak tips untuk mm, cold message yang bisa kita kirim tuh agar ya mungkin tidak terkesan annoying dan lain sebagainya, harus seperti apa kita ngirim cold message tersebut ke orang yang kita tuju. oke. Jadi ada dua jenis ya cara kamu mengirimkan pesan sebagai first impression kamu untuk memulai obrolan. Jadi ada yang mengirimkan koneksi sambil mengirimkan pesan gitu. Ada yang ngirim aja koneksi dulu. Begitu diterima baru ngirimin pesan. Paham nggak? Kayak gitu. Oh Kalau ya. aku pribadi, praktekku pribadi, aku lebih sering yang connect aja dulu. Baru aku kasih kirim pesan. Karena kadang aku nggak tahu orang yang aku connect tuh akunya aktif nggak gitu. Paham nggak? Oh ya. Gitu. Tapi kalau kamu pakai template kopas-kopas ya silahkan gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah karena dua-duanya difasilitasi oleh LinkedIn gitu. Tinggal kamu pilih dulu mau mau yang mana nih gitu. Yang penting jangan sampai kamu ngirim udah dikonfirm udah temenan nggak ada obrolan. Nah itu jangan sampai gitu. Tahu ya maksudnya ya gitu. Ya. Nah Ya. bahasanya ya sampaikan aja. Bahasa paling simpel tuh apa sih? Perkenalan diri, sampaikan maksud dan harapan. Udah itu aja dulu atau mendoakan lah gitu. Udah itu aja gitu. Bahkan kalau kamu memang lagi ada kebutuhan pengen nanya info locker nih misalkan ya boleh gitu. Konfirmasi locker ya udah gitu. Boleh gitu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh informasi lowongan pekerjaan di PT Anda untuk posisi ini. Gitu dan saya memperoleh panggilan namun saya masih ragu apakah lowongan ini tuh asli gitu. Apakah mohon informasinya Pak, apakah informasi terlampir ini adalah informasi asli resmi dari perusahaan Anda gitu sambil dilampirin. Mau itu bahasa to the point. Kalau memang mau nanya ya udah perkenalan diri dan Hmm. sampaikan maksud langsung. Tapi kalau memang ini untuk menjalin koneksi network jangka panjang ya udah sampaikan aja gitu. Gitu. Salam kenal sama saya ini gitu. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya gitu. Semoga nanti ke depan saya bisa banyak belajar dari Bapak atau Ibu terkait dengan pengembangan ilmu saya, ilmu dan minat saya di bidang ini.
Udah kirim aja, semoga bapak atau ibu sehat selalu gitu. Kirim gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan obrolan itu jangan cuma di situ. Di LinkedIn itu banyak sekali obrolan gitu. Obrolan template. Obrolan template itu apa? Misalkan ada yang ulang tahun, ada remindernya selamat ulang tahun. Ada ucapan selamatnya tuh kalau misalkan kamu di endorse tuh sama dia gitu. Ucapkan terima kasih udah endorse. Misalnya ada namanya work anniversary, ulang tahun pekerjaan dia. Selamat ya udah 2 tahun di sini gitu-gitu. Tuh nanti akan ada tuh template-template. Ya itu rutin aja kirim gitu biar memulai obrolan. LinkedIn itu udah bikin template-template itu, ada notifikasi kalau orang ada ulang tahun pekerjaan atau notifikasi ulang tahun dirinya, atau mungkin notifikasi soal habis lulus sekolah ini, atau habis dapat kerjaan baru sebagai ini gitu. Notifikasi itu muncul biar apa ya, kamu itu peka bahwa ini loh ada informasi nih buat memulai obrolan sama dia, kebetulan dia lagi ultah nih hari ini gitu. Buruan dong gitu. Nah, kamu harus peka di situ. Kalau ogah-ogahan ya nggak bisa gitu. Cara main LinkedIn memang harus macam itu. Kamu nggak bisa cara main LinkedIn kayak main main sosmed lain gitu ya, yang kayak nggak suka swipe 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 swipe, nggak bisa kayak gitu. LinkedIn itu kamu harus melatih kamu untuk bertahan dengan komunikasi yang profesional gitu, ya kan? Gitu. Karena sebenarnya platformnya bagus ya, nyingkirin orang dari orang-orang alay-alay gitu kan, nyingkirin orang dengan yang aneh-aneh yang hubungannya ini kan bukan untuk ya boleh ada entertainment, cuman kan lebih dikemas secara profesional, ini lebih kayak gitu kan, gitu. Iseng aja nanti, mungkin kamu udah pernah lihat ada yang posting sesuatu yang nggak profesional, wah langsung dihujat tuh, langsung hilang tuh nanti komenan apa postingannya. Nggak usah yang susah-susah, posting foto aja gitu, kayak foto yang kayak nggak layak diposting di link itu langsung orang-orang langsung komen, ini LinkedIn gitu gitu gitu. Jadi udah saling jaga warga LinkedIn itu sebenarnya gitu. Dan orang Indonesia di LinkedIn itu banyak gitu. Aku ngecek tuh ada berapa kemarin? 19 juta akun. Berarti sebenarnya kecil sih. Orang Indonesia 275 juta. Usia produktif tuh antara 25 sampai 64. Itu ada dari 270 sekian juta itu, usia produktif itu kan ada 200-an juta. Nah, dari 200-an juta itu yang punya LinkedIn 19 juta. Ya, sebenarnya dikit. Tapi nanti lama-lama orang lulus kuliah, lulus SMA, SMK. Nah, itu. Nanti lama-lama kan orang pada LinkedIn. Orang-orang pada link, orang-orang ke LinkedIn pada waktunya gitu. Yakin aku gitu. Semua akan ke Iya. LinkedIn pada waktunya gitu. Nanti aku kasih judul itu ya, video ini kalau aku upload. Oh, siap. Kayaknya bagus tuh judulnya, jadi Aku punya ide. juga main LinkedIn tuh pas kuliah sih semester 5 baru aku bikin. Udah tahun keberapa ini kau main LinkedIn? Nah, 4 mungkin ya. Bagus. Ini aku main LinkedIn ini tahun ke-13. Uh, udah. Dulu LinkedIn nggak ada tuh namanya orang Indonesia. Susah nyari orang Indonesia. Aku ngalamin momen di mana semua orang yang posting di LinkedIn pakai bahasa Inggris. Aku ngalamin Oh momen ya. itu. Iya, makanya aku bikin Hmm. akun LinkedIn. Aku pikir LinkedIn itu sosial media buat belajar bahasa Inggris. Karena semua orang yang Ah. posting itu nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Serius, aku ngalamin itu. Berber kayak, bahasa Inggris semua ya. Seneng aku. Akhirnya aku koneksinya ke orang-orang luar gitu, karena nggak ada orang Indonesia, susah nyari orang Indonesia, terus levelnya tinggi-tinggi, jadi aku kayak nyasar gitu loh, ini apa nih gitu. Terus aku belajar bahasa Inggris dari situ, lama kelamaan aku rasa wah ini bagus nih buat belajar gitu. Lama kelamaan ya, namanya sosial media apapun kan orang Indonesia selalu akan ada di dalamnya gitu kan. Iya, Ekspansi iya. orang Indonesia tuh, ekspansi digitalnya tuh gila banget itu. Akhirnya mulai tuh ada locker, ada yang posting bahasa Indonesia, mulai ada selendang-selendang open to work hijau atau hiring, itu dulu nggak ada kayak gitu gitu. Oh, Terus kayak link produk-produknya kayak LinkedIn Learning gitu. Aku dulu dapat gratisan banyak. Dulu nggak berbayar itu, gratis semua kursnya. Kayak gitu itu. Itu kalau bisa ikut sekarang kayak bayar sih lumayan juga. kayak gitu gitu. Udah ada cara gratisnya gitu. Ya cuman ya nanti sambil ini. Ya kayak gitu. Jadi berkembang gitu. Nah, dengan perkembangan ini akhirnya eh, apa ya? Kalau yang baru bikin buru-buru ya nggak bisa paham sebenarnya tuh manfaatnya tuh gede banget ini platform, dan belum ada yang bisa nyaingin loh sampai detik ini gitu. Maksudnya pesaingnya yang kayak ngejar banget itu gak ada gitu. Job portal Iya, oke iya. ada banyak locker gitu. Job portal yang di Indonesia yang menurutku paling gede ya Jobstreet gitu ya. Jobstreet itu Hmm. kliennya ada 300.000 perusahaan, 300.000 plus gitu. Di LinkedIn, jangankan locker, HRD aja pada ngumpul. User aja pada ngumpul. Itu orang-orang di belakang, HRD di belakangnya Jobstreet dari masing-masing perusahaan itu pasti mereka punya akun LinkedIn.
Di job portal gitu, kamu cuma lihat lokernya. Lah di LinkedIn kamu bisa lihat muka orangnya, perjalanan karir dia gitu loh. Kan selengkap itu gitu. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Dikombinasikan gitu. Ya ada website, job portal, sosmed ini gitu. Nanti kalau didukung sama sosmed-sosmed lain ya bagus. Sekarang lagi in apa TikTok, ya udah gitu, aktiflah di TikTok gitu. Gunakan semua sosial media lebih dari sekedar untuk kebutuhan entertainment gitu. Itulah caranya branding. Gimana caranya kalau orang nyasar di Facebookmu, diarahin ke LinkedIn. Orang nyasar di TikTokmu, arahin ke LinkedIn. Orang nyasar di Instagrammu, arahin ke LinkedIn gitu. Itu ada kan bisa kayak gitu. Iseng aja kamu ngetik nama lengkapmu di Google, yang keluar apa? Aku kalau ngetik nama aku LinkedIn di sih. Google, ya gitu. Sekarang LinkedIn. Ya gitu. Aku juga rutin mantau itu gitu. Kamu udah tahu yang chat GPT itu ya? Iya, iya, iya. Iseng ketik nama lengkapmu di chat GPT. Belum pernah kan? Oh, Ah, coba ya. ya coba gitu. Gitu. Oke, Jadi oke. Eh, mm, ada yang masih aku apa? bingung sih, Pak. Kan Mm, tahap-tahap awal nih lengkapin dulu kan ya. Kalau mm, mana itu kayak benahi dulu deh, lengkapin mm, dulu dan lain sebagainya. Nah, mm, untuk yang bagian ngisi about me nih yang summary itu tuh kan kayak gampang tapi gampang-gampang susah ya buat. Nah, ada beberapa kali aku dapat saran gitu ya kalau sebaiknya ngisi kayak gitu tuh pakai sudut pandang orang pertama aja kayak saya adalah bla bla bla, fresh graduate dari bla bla bla. Tapi ada juga yang bilang bahwa lebih bagus tuh kalau pakai sudut pandang orang ketiga. Jadi langsung kayak misalkan Mawar adalah bla bla bla, bekerja di bla bla bla. Nah, yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya eh, lebih tepatnya tuh yang mana sih Pak? Gitu lebih enaknya tuh ya, aku apakah jawab dulu harus ya. kayak gitu? Ya, jadi gini, sudut pandang orang pertama sama ketiga jawabanku sama aja. Yang penting kamu harus tahu about me atau summary ini intinya apa sih? About me itu adalah ringkasan semua yang kamu tulis di LinkedIn. Jadi semua yang ada di LinkedIn kamu rangkum unggulannya taruh di about me. Sehingga tanpa perlu scroll ke bagian lain, orang kalau baca about me itu udah dapat gambaran soal kamu. Oke, minimal kalau kamu seorang job seeker di About Me tuh orang dengan baca About Me tuh udah tahu background pendidikan, semua pengalaman kamu, dan skill apa yang kamu peroleh setelah menyelesaikan semua pengalaman kamu ini, gitu. Pengalaman itu ya mulai pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, perlombaan, beserta prestasinya, gitu. Jadi About Me harus bisa menjawab pertanyaan kamu itu siapa, kamu udah melalui apa, dan sekarang kamu tuh bisa apa. Minimal itu dulu, gitu. Mau nanti bahasanya pakai sudut pandang orang pertama, orang kedua, ketiga, nggak masalah. Kedua, nggak. Masa Anda. Satu atau tiga, nggak masalah, gitu. Oke, Ya, itu ya. dulu. Oh ya, yang penting isinya sih ya Ya, berarti. ya. Dan itu bagian kecil ya. Dari tadi kita bahas bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Cara bikin itu kan elemen kecilnya tuh ya bagian About Me gitu. About Me di LinkedIn itu harusnya tuh relate sama About Me di CV. Relate dengan pertanyaan kalau kamu di interview, silahkan perkenalkan diri Anda. Itu seolah-olah tuh kamu disuruh jelasin summary CV atau summary About Me. Kalau kamu lamar lewat Jobstreet ada 300 karakter yang ditulis, itu juga ibaratnya summary CV bisa diduplikat ke sana gitu. Summary CV bisa diduplikat di surat lamaran atau cover letter gitu. Di bagian situnya perkenalan diri singkatnya itu loh Ya, ya. gitu. Jadi fungsinya kemana-mana gitu. Oke, udah cukup jelas. Masih ada pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general? Eh, belum ada lagi sih Pak. Oke, belum ada lagi. Kalau belum ada, kita masuk ke sesi detail dulu ya. Oke.